Jadi senang sekali saya pada malam hari ini wacana musyawarah kita berkembang sesuai dengan harapan menurut saya, masukan-masukan dari bapak-bapak semua, para tokoh, para RT RW, Pak Sekja, Pak Lurah, Pak Ketua LPM. Alhamdulillah ini yang saya diharapkan dari ibu juga walaupun di luar tema saya, tapi ini kan untuk kebaikan kita bersama, terutama bapak-bapak yang malas ke masjid, memamerkan masjid, kan gitu ya Bu ya. Sudah baik saja. Kalau baik aja, apa-apa. Itu seperti itu. Nah, jadi pertama bahwa rencana renovasi tadi kan kita masih pembukaan. Sekarang kita sudah mulai masuk ke teknis. Bagaimana, bagaimana masih jalan terus atau tidak. Jadi rencana renovasi ini, gambar sekarang ini sudah hampir rampung. Kalau gambar struktur, rencana masjid ini renovasi 2 lantai Bapak Ibu sekalian. Bisa. Jadi rencananya gambarnya itu renovasinya itu renovasi total dari 2 lantai. Dan lahan yang diwakafkan oleh keluarga dari almarhum Haji Muhammad Nur itu insya Allah kita maksimalkan untuk bangunan induk masjidnya itu. Nah, jadi kalau untuk tempat duduk perempuan yang berprestasi insya Allah tidak bergantikan nanti itu sangat-sangat nyaman nanti itu di perencanaannya dan fasilitas-fasilitas lainnya insya Allah. Jadi ini kita sudah membangun dengan kita anggap suatu ada master plan, tapi pembangunannya kita laksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan. Begitu pula dengan masalah ibadahnya. Jadi bagaimana kita bangun masjid ini secara bertahap, kita mulai dari fondasi yang panjang dan lain sebagainya. Kita mulai dari depan sudah jadi, baru kita robohkan yang di dalam. Jadi kita tetap bisa beribadah tahap 1 baru tahap agak lebar sedikit atau dipakai. Kira-kira secara umum seperti itu. Tapi nanti kalau memang kita sudah sepakat, saya akan panggil tim teknis turun mempresentasikan di sini mulai dari tahap pekerjaan tahap pertama, tahap kedua, berikut anggaran biayanya. Dan terkait dengan anggaran Bapak Ibu sekalian, memang Pak Rudi waktu datang kemarin kan menyatakan belum memberikan bantuan pada saat itu karena dia mendengar kita akan beroperasi masjid, tapi belum juga kita ketahui apakah itu akan diberikan bantuan secara full ataukah tidak. Tapi kita berharap tentunya semoga dibantu sebanyak-banyaknya, kan begitu Pak ya. Namun yang seperti terdahulu yang disampaikan saudara kita Zulkifli Zaman, bahwasanya kalau pemerintah kota itu biasanya kalau dia mau memberikan bantuan yang besar, salah satu persyaratannya yaitu dia hibah. Itu dan pemberi hibah ini sepakat sekeluarga bahwasanya dia tidak mau merubah akad itu jadi hibah karena itu merubah akadnya ya. Jadi dan kita juga tidak bisa memaksa itu. Jadi ini akan tetap jadi wakaf. Dan kalau pemerintah juga tidak bisa juga berkeras juga dia harus hibah, di sini tidak akan ada titik temu. Saya selaku ketua DKM, mau itu pemerintah bantu atau tidak, saya sudah berazam mau merenovasi masjid ini. Itu saya. Jadi kira-kira gambar masjid kita seperti di monitor itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu azam saya. Masalah skema pembiayaannya, kalau dibantu pemerintah alhamdulillah, kalau tidak bagaimana kita upaya kita bersama mencari dana, apakah kita proposal perusahaan swasta, apakah kita ada sepakat kita keluar tiap bulan, kita tentukan nominal yang ada panitia umum tiap bulan. Itu kan kita yang sepakat di sini kan gitu Pak ya. Jadi jangan saya tidak mau terpaku kalau kita tidak dibantu pemerintah lantas kita mundur, tidak mau lagi kita membangun masjid kita, mensejahterakan membangun masjid
cemen kali lah bagi saya gitu kan. Banyaknya kita pemuda di sini, orang-orang tua memberikan sumbangan pikiran dari dulu, masa kita langsung melemah. Jadi itu kira-kira. Kemudian jika sekiranya ini kita bangun habis untuk bangunan induk tanah wakaf yang sekarang, tentu ke depan kita perlu parkir nih, perlu parkir. Itu juga harus kita pikirkan. Ada skema pembebasan lahan yang dari depan ini antara pagar masjid dengan jalan. Itu pun harus kita pikirkan. Karena waktu kita bangun masjid kita butuh tempat untuk menaruh material, kita perlu buat bedeng itu. Nah, apakah itu kita harus bebaskan dulu tanah itu baru kita mulai pembangunan, atau kita bangun sambil kita tanah ini kalau memang sepakat pemilik tanahnya misalnya kita lelang per meter sesuai dengan harga keluarga, sesuai kemampuan. Oh saya mampunya 200.000, silakan berapa kan begitu kira-kira Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita diskusi Pak, sharing, bukan berarti apa yang saya sampaikan ini mutlak harus begitu, tidak. Saya justru perlu masukan, perlu koreksi. Jika saya salah langsung koreksi saja. Kemudian bantuan pemerintah itu belum ada, kita tahu informasinya sampai sekarang. Ini kita masih melengkapi kekurangan apa yang terakhir kurang seperti itu yang jadi itu yang masih kita ini. Tapi kalau kita lihat ininya sebelum tahu jalan, coba ke Kesra lagi kita soal seperti apa bantuan itu. Itu Bapak Ibu sekalian kira-kira gambarannya. Yang jelas nanti tempat duduk dengan bangunan induk masjid ini terpisah, ada jarak sedikit ya. Nah, bangunan tempat duduk itu di belakang, ada jarak antara tempat duduk dan masjid. Sebelah kiri sini untuk pria, kemudian ada gudang, ada dapur kering untuk buat kopi atau apa, kemudian kalau tempat duduk wanita, dan itu ada sekatnya, jadi privasi sekali. Dibuat luas, di atasnya insya Allah kita buat rumah imam, marbot dan mazin, dan ada selasar untuk musafir kalau ada, jadi tidak ada yang tidur di dalam masjid. Di atas itu kita siapkan, insya Allah. Nanti gambar detailnya akan kita juga sudah sampai. Kalau perkiraan awal yang kami hitung itu untuk struktur lantai 2 biayanya ada struktur itu 2,3 miliar untuk strukturnya saja ya. Tapi sudah 2 lantai. Dak pertama sudah didak, lantai kedua sudah didak 2,3 miliar. Semuanya cuma 200 juta. Totalnya 6 miliar. Itu kira-kira. Dan Itu baru struktur aja, tapi belum semuanya. Kalau saya ini kita sharing lagi Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tahap awal itu yaitu struktur itu tidak mesti juga langsung kita harus sampai tidak lantai 2-nya, sampai lantai 1 bagi saya itu sudah sangat bagus. Kita bisa maksimalkan juga ruangnya gitu kan. Demikian Bapak Ibu, barangkali ada yang langsung menanggapi silakan. Terima kasih, terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.